Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, gak bosan-bosannya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah like, udah share, and subscribe channel ini. Kemudian yang udah nonton video saya dari awal sampai yang terbaru, yang masih setia ngikutin channel ini, yang masih nungguin juga video-video terbaru. Terima kasih. Kemudian buat teman-teman supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya, kalau memang dirasa video saya ini bermanfaat untuk teman-teman, saya mohon dukungannya dengan cara like, share, and subscribe channel ini. Kemudian nggak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada teman-teman, kalau baru menemukan video saya di berandanya atau baru nonton salah satu dari video saya yang baru gabung di channel ini juga, supaya teman-teman itu lebih cepat untuk menjemput kesembuhannya ya, yang saya anjurkan kepada teman-teman untuk tonton video saya secara lengkap, jangan di skip. Kemudian tonton dari awal video secara berurutan sampai yang terbaru, minimal 1 hari 1 video. Supaya apa? Supaya informasinya itu lengkap didapat, tidak gagal paham. Karena segala sesuatu nanti kalau setengah-setengah ya, nanti hasilnya juga setengah-setengah ya teman-teman. Jadi kalau cuman usahanya sedikit, nanti sembuhnya juga bakal setengah-setengah ya. Jadi saya ingatkan, segala sesuatu usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau memang teman-teman betul-betul sembuh ya, ini saya ingatkan lagi, teman-teman bisa tonton ya video ini, pahami, ambil ilmunya, manfaatnya, terapkan juga anjuran-anjurannya. Karena sepengalaman saya alhamdulillah ya, berkat izin Allah sembuh dengan cara nonton YouTube ya. Jadi memang saya ikuti anjuran-anjurannya, alhamdulillah semakin hari semakin baik karena pola pikir yang berubah ya. Jadi awalnya saya tidak tahu sama sekali, alhamdulillah semuanya terkupas tuntas berkat nonton YouTube. Jadi nggak ada lagi galau, nggak ada lagi panik, risau, searching di Google, karena udah tahu ya kalau itu hanyalah GERD dan anxiety. Nah kemudian banyak juga yang bertanya, yang sebenarnya jawabannya itu juga sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah jadi kalau teman-teman itu memang betul-betul rajin, pengen betul-betul niat untuk sembuh, itu sebenarnya tinggal ditonton ya, 1 video 1 hari itu bakal ketemu jawabannya. Jadi nggak bingung lagi, nggak galau lagi ya, karena sudah dijelaskan semuanya. Jadi teman-teman tidak harus tonton video saya ya, bisa teman-teman pilih salah satu mentor-mentor yang sudah sembuh dari asam lambung, GERD dan anxiety yang paling cocok penjelasannya ya, yang paling teman-teman mengerti penjelasannya, yang paling cocok dengan keadaan teman-teman. Jadi ikutin video-videonya, karena yang saya lakukan seperti itu dan alhamdulillah bisa sembuh seperti sekarang ya. Nah jadi masih banyak sekali ya teman-teman yang masih mengeluhkan sensasi-sensasi dari asam lambung ya, sensasi dari GERD dan anxiety juga. Kemudian masih banyak yang bertanya, apa pernah merasakan ini, apa pernah merasakan itu ya. Kemudian orang yang anxiety ini ya, sering sekali merisaukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dirisaukan, tidak perlu difikirkan. Itu salah satunya tentang berat badan ya. Banyak juga yang bertanya, bagaimana berat badan sewaktu kena GERD dan anxiety ya. Jadi stres memikirkan berat badan yang turun. Nah kalau dari sepengalaman saya yang sudah saya lewatin ya selama 3 tahun, nah, sebenarnya apa
apakah GERD dan anxiety ini mempengaruhi berat badan kita? Apakah GERD dan anxiety ini bikin kita kurus ya? Sebenarnya pada dasarnya GERD itu sebenarnya tidak bikin kita kurus, tapi karena kita itu sedang mengalami gangguan pencernaan, sering mual ya, sering mencret, jadinya kita nggak nafsu makan. Kemudian kita jadi takut makan karena nantinya kalau makan ini nanti sakit perut, kalau nggak makan ini nanti pusing ya. Nah, di situ yang bikin kita jadi kurus karena takut makan ya, karena merasa mual ya. Nah, sebenarnya si GERD ini nggak bikin kurus. Nah, kalau bagaimana dengan pengalaman saya? Nah, saya dulu bahkan pernah gemuk waktu kena GERD. Waktu saya nggak tahu kalau saya asam lambung karena saya memakan semuanya gitu. Saya makan karena waktu itu saya pernah ke dokter karena perut saya tidak sakit. Jadi pas ditanya ada makanan yang dipantangkan, dijawab tidak ya, karena saya nggak ada keluhan sakit perut ya. Mungkin dokternya juga kurang memahami tentang GERD dan anxiety, dan ada beberapa memang sepengalaman saya ya, dokter yang tidak tahu tentang gimana gejala GERD dan anxiety ini ya. Dari sekian dokter yang selama saya 3 tahun menderita asam lambung GERD dan anxiety itu cuman yang saya temui ada sekitar 5 dokter, cuman satu yang bisa mendiagnosa saya itu kena GERD ya. Yang lainnya itu kebanyakan vertigo, penyakit-penyakit lain kayak jantung, kayak itu. Bahkan ada yang suruh dirawat dulu untuk mencari penyakitnya apa gitu. Ada yang bilang saya hipertiroid ya. Ada yang bilang apalagi ya waktu itu, jantung, hipertiroid, vertigo, kemudian apalagi ya lupa. Nah, jadi masih ada dokter yang memang belum betul-betul mengerti tentang GERD dan anxiety. Nah, kemudian karena kita sebenarnya ya teman-teman, kalau soal berat badan turun atau naik itu sebenarnya nggak perlu kita risaukan, nggak perlu kita pikirkan ya. Kalau misalnya kurus tapi sensasinya hilang, ya nggak masalah gitu ya, apa yang mau difikirkan. Karena sebenarnya untuk menaikkan berat badan itu kita tinggal makan yang banyak, makan yang lengkap nutrisinya gitu ya. Jadi kalau nggak serasa-rasanya jadi masalah ya, nggak mempengaruhi keadaan tubuh kita, maksudnya nggak menambah sensasi. Misalnya kita kurus, misalnya ini lagi kurus nih, tapi nggak menambah sensasi, itu nggak perlu dipikirkan karena memang nggak ada hubungannya juga gitu ya. Jadi memang GERD ini nggak selalu bikin kita kurus, karena kembali seperti yang saya jelaskan tadi, waktu saya kena GERD itu karena nggak tahu penyakitnya, makan aja malah gemuk ya. Berat saya waktu itu 49 kilo. Kemudian pas sudah tahu kena GERD, malah jadi turun jadi 43 sampai 44-an ya, 44 kilo. Nah, itu karena sudah membatasi makanan gitu, karena mulai takut makan ini itu, takutnya kalau makan yang salah itu jadi efeknya pusing gitu ya, jadi efeknya keliengan, mual gitu ya, kembung. Jadi di situ mulai berat badan saya jadi turun. Jadi tidak selalu berat badan kita turun waktu kena asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi bisa naik, bisa turun ya. Jadi nggak perlu dirisaukan sebenarnya ya, nggak perlu dirisaukan, nggak perlu dicemaskan. Jangan menambah-nambah pikiran kita ya, karena kalau pikiran semakin banyak, semakin selalu apapun yang hal sedikit dipikirkan, itu nanti bakal susah sembuhnya ya. Kalau stres terus, kalau otaknya penuh terus, jadi pelan-pelan buang satu-satu yang bikin kita cemas gitu. Jangan ditambah-tambah. Nah, apalagi penyebab kita kurus ya. Jadi sebenarnya kalau orang sakit tidak hanya GERD, itu kalau kita udah sakit itu sebenarnya
lumrah kalau kita kurus ya, namanya lagi sakit ya teman-teman, mau GERD mau penyakit yang lain pun kalau kebanyakan kalau udah sakit itu kan kurus ya teman, ya wajar sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya nggak perlu dirasakan, yang kita pikirkan itu sebenarnya bagaimana supaya kita sembuh, bukan memikirkan kenapa kita kurus, kenapa apa kok bisa kurus gitu. Jangan difikirkan itu. Harusnya kita mulai berpikir bagaimana kita sembuh, apa yang harus kita lakukan gitu. Kita harus berusaha, jangan pikirkan hal-hal yang malah menambah beban pikiran kita gitu. Jadi apa saja sih sebenarnya yang bikin kita itu kurus ya? Itu bisa jadi ya seperti yang tadi, kita terlalu banyak mikir, banyak stres ya teman-teman. Kalau kita stres ya dari wajah aja itu udah terlihat. Kalau kita stres dari wajah terlihat kusam, kusut, yang mau pakai baju bagus pun kalau sedang stres, sedang banyak masalah itu pasti di wajah terlihat. Dan efeknya juga nanti bakal ke badan ya, karena kalau banyak masalah, banyak pikiran ya, nanti bakal terlihat kurus ya. Kemudian karena kalau kita banyak pikiran itu kan menguras energi kita ya secara tidak langsung, walaupun tidak ada gerakan apapun ya. Tapi kebanyakan orang kalau kebanyakan mikir ya, kebanyakan orang ada masalah itu langsung ngontak ke badannya jadi kurus gitu ya, karena energinya dipakai untuk berpikir gitu. Jadi jangan stres, karena stres itu juga bisa membuat kita kurus ya teman-teman. Kemudian tidak berolahraga ya, tidak berolahraga. Jadi kebanyakan diam. Kalau kita nggak berolahraga itu nggak ada otot-ototnya otot-ototnya jadi nggak berkembang istilahnya ya, karena nggak bergerak gitu ya. Jadi berolahraga itu tidak hanya untuk orang yang gemuk ya teman-teman, orang kurus juga untuk gemuk itu dianjurkan untuk berolahraga. Jadi orang yang kurang bergerak ya itu bisa kurus gitu ya. Jadi kalau kita yang kena GERD dan anxiety kan itu kita malas bergerak ya, takut. Jadi aktivitas kita berkurang gitu ya, karena serba takut ya, serba nggak kuat. Jadi wajar kalau kita kurus ya. Jadi itu saya ingatkan lagi, jangan memikirkan hal-hal kecil yang seharusnya tidak dipikirkan gitu. Kemudian sudah pasti kurus karena kita kurang tidur, orang yang kena GERD dan anxiety itu kan tidurnya terganggu. Jadi wajar ya, jadi wajar kalau kurus ya. Jadi tidak lengkap, tidak sempurna tidurnya, tidak sempurna istirahatnya di malam hari ya. Kemudian juga mungkin mengkonsumsi obat. Mungkin ada obat-obat tertentu yang bisa bikin kurus ya, mungkin yang nggak cocok ya bisa bikin kurus ya. Kemudian gimana sih cara kita supaya bisa kembali menaikkan berat badan ya? Yang tadi sudah saya bilang itu olahraga ya teman-teman. Jadi olahraga itu tidak melulu untuk orang yang gemuk, jadi orang kurus juga bisa untuk menggemukkan badannya melalui olahraga. Yang jadi pertanyaannya, ini kita lagi GERD gimana mau olahraga gitu ya, pasti muncul pertanyaan gitu. Nah kembali lagi, kalau kita berolahraga itu kan tidak harus olahraga yang berat, angkat beban gitu ya. Dengan jalan aja kita keliling komplek itu udah olahraga, udah bergerak otot-otot kita ya. Kemudian misalnya sampai lari-lari kecil sampai keluar keringat dingin ya. Jadi olahraga itu juga bisa, kalau kita bergerak, beraktivitas itu bakal menimbulkan nafsu makan ya. Kalau terlalu banyak duduk itu jadinya nggak nafsu makan. Kalau banyak bergerak itu bakal bikin nafsu makan. Tapi buat yang masih parah-parah ya GERD-nya,
Itu jangan terlalu yang berat-beratnya, sebisa mungkin gitu ya. Yang teman-teman pasti bisa lah ya mengukur kondisi badannya sendiri, mana yang harus teman-teman lakukan dan mana yang harus teman-teman tinggalkan, itu harus bisa ya. Jadi jangan semuanya dipaksa gitu. Kemudian makan yang lengkap nutrisi. Kemudian makan makanan sehat ya, makan sering ya, makan yang enak-enak ya. Kalau masih GERD bisa makan yang aman-aman ya, kayak smoothies, jus buah gitu. Kalau saran saya lebih bagus smoothies ya. Kalau smoothies itu kan lebih alami, nggak begitu cair ya, nggak ditambah gula gitu ya. Dia hampir sama sih buat yang nggak tahu smoothies itu hampir sama dengan jus, cuman kalau jus kan biasanya disaring kan cair, kalau smoothies ini lebih kental gitu. Kemudian konsumsi susu buat yang cocok minum susu, konsumsi yogurt, konsumsi jus segar, cemilan sehat kayak roti gandum, buah ya. Kemudian hindari gorengan ya, karena gorengan itu mengandung minyak dan kolesterol tinggi. Nah, kemudian jangan lupa rajin minum air. Kalau kita yang GERD itu harus, kalau saya ya, yang seanjuran dari saya itu sebaiknya minum air hangat. Kalau saya sampai sekarang itu sudah terbiasa minum air hangat. Kalau misalnya nggak sengaja minum air dingin gitu ya, itu langsung kayak nggak enak perutnya, kayak mual gitu ya. Udah nggak biasa minum air yang biasa, harus minum air hangat. Kalau minum air hangat langsung seger rasa badannya gitu. Kemudian bisa teman-teman juga makan telur ya untuk menggemukkan badan, tapi kalau nggak cocok makan telur hindari dulu. Kemudian tahu, tempe juga boleh, sup kuah, daging ayam ya. Kalau daging sapi kan masih susah, kalau kita makan daging sapi itu kan masih susah dicerna, jadi mending daging ayam ya. Kemudian kemudian ikan ya, apel, mangga, udah, buah-buahan tadi udah. Kemudian supaya nafsu makannya meningkat ya, jangan lupa makan makanan favorit gitu. Kalau saya dulu kalau udah sembuh ya, sekarang ini ya semuanya dimakan aja gitu ya, kayak bakso apa, jadi biar, tapi jangan sering ya teman-teman. Jadi apa yang pengen ya makan aja sekarang ya. Memang kalau sekarang ini berat badan saya lagi naik ya teman-teman, karena memang kepengennya itu makan aja terus, padahal habis makan jadi pengennya makan gitu. Misalnya habis kayaknya lambung ini kayaknya makin besar sekarang ya, nggak kenyang-kenyang gitu. Tapi kalau buat yang GERD dilihat-lihat dulu makanan kesukaannya apa aman apa tidak gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi, jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Kayak berat badan tadi ya, karena itu wajar aja gitu. Wajar kalau kita berat badan kita turun, nanti bakal seiring waktu kalau kita berangsur-angsur sembuh, udah bisa makan banyak makanan ya, itu bakal gemuk lagi gitu. Kayak saya dulu kalau udah aman lambungnya semua disantap gitu ya, jadi bisa lebih cepat gemuknya. Kalau memang lagi GERD itu wajar kita kurus ya, memang dalam kondisinya kita lagi sakit ya, jadi nggak perlu dipikirkan, nggak perlu digalaukan gitu. Jadi pikirkan saja, kembali saya ingatkan, pikirkan hal-hal yang bisa membuat kita sembuh, jangan hal-hal yang malah menambah beban pikiran kita tadi, kayak misalnya sensasi gitu ya. Masih banyak yang bertanya,
saya nggak ngerti, apa mungkin penjelasan saya kurang dimengerti apa gimana ya, padahal sudah saya jelaskan. Kalau sudah tahu itu sensasi GERD, sudah betul-betul jelas penyakitnya itu GERD dan anxiety, memang sudah diperiksa ke dokter juga, sudah dinyatakan GERD dan anxiety, itu sebenarnya udah tenang hidupnya, karena satu beban udah hilang, setidaknya kepala kita nggak berat lagi mikirin penyakit-penyakit aneh yang selama ini kita anggap kita itu lagi sakit yang macam-macam ya. Jadi sebenarnya kita tinggal mikirin satu hal, ya gimana cara untuk sembuh. Yang sebenarnya juga tidak perlu dipikirkan ya, malah dilaksanakan. Bagaimana supaya kita sembuh gitu. Gimana yang gimana anjuran-anjurannya yang harus kita lakukan gitu. Harusnya gitu ya. Jadi tidak melulu kita harus memikirkan sensasi-sensasi itu, karena ya teman-teman ya, kadangkala apa yang kita terus pikirkan itu yang terjadi terus ya, itu yang terasa terus ya, apa yang kita ucapkan pun begitu. Saya dulu sempat nggak percaya ya teman-teman, pernah juga saya dulu orang tua saya bilang, ibu saya bilang, jangan sering bilang penyakit itu gitu, jangan selalu mengeluhkan gitu. Misalnya kalau ada orang nanya udah sembuh apa belum, jawabnya alhamdulillah udah agak baikan, jangan melulu disebut gitu. Dan ternyata itu memang betul ya teman-teman, karena dulu saya setiap ditanya pengennya orang ini mengerti tentang penyakit saya ini, saya masih itu disebut-sebut semuanya. Dan memang itu makin lama sembuhnya, malah tiap hari yang dirasakan itu terus yang saya sebut-sebut itu. Jadi usahakan mulailah berkata-kata pun yang positif. Jadi mulailah berpikiran positif ya. Jadi insya Allah ya, kalau pikiran udah tenang ya, itu nanti lambung juga bakal juga ngikut jadi tenang, jadi nggak banyak lagi mengeluarkan asam lambungnya ya. GERD itu kan karena asam lambung yang berlebih ya teman-teman. Nah jadi itu, kalau pikiran teman-teman itu sudah mulai berkurang, pikirannya mulai berkurang. Nah ada juga ya yang bilang, dulu saya mikirnya gini, kan saya paling marah ya dulu kalau dibilang sakit itu karena stres gitu kan. Saya bilang marah, saya nggak stres gitu, saya nggak ada kok mikir yang aneh-aneh, yang mikirin hal-hal gitu apa gitu ya. Padahal sebenarnya yang dibilang orang itu betul ya, secara tidak langsung kita itu stres mikirin penyakit kita. Dan seperti yang pernah saya bahas juga ya, lambung dan pikiran ini kan saling berhubungan ya. Kalau ada yang penyebab kita sakit GERD itu karena pikiran, ada yang memang betul-betul dari asam lambung, ada yang memang betul-betul dari lambung yang mempengaruhi pikiran. Kalau saya dulu betul-betul dari lambung, karena ketika lambung saya nggak sembuh-sembuh ya, karena banyak sensasinya bermunculan, jadinya pikiran saya jadi terganggu, jadi mikir macam-macam, kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi mulailah berprasangka yang aneh-aneh, menduga-duga penyakit, mulai googling, mulai itu jadinya jadinya saya itu jadi anxiety disorder ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran juga untuk teman-teman ya, supaya yang masih menggalaukan penyakitnya, masih memikirkan ini itu segala macamnya, mulailah merubahnya gitu. Jadi ikutin anjuran-anjuran mentor-mentor yang menurut teman-teman paling bisa teman-teman mengerti ya, yang paling cocok dengan apa yang teman-teman sedang alami. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, supaya mudah-mudahan juga teman-teman cepat sembuh, kembali hidup normal, kembali bisa beribadah dengan tenang, bisa bekerja lagi ya, menghasilkan uang ya, bisa beraktivitas lagi tentunya, dan pastinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.